cacing rusak ketanaman. Oh, ngerusak tanamannya. Iya. Nah, para sobat tani, jangan dibunuh dulu ya kalau ada cacing, karena cacing ini memiliki banyak jenis. Lalu, jenis mana sih yang bisa merusak tanaman? Stay tune terus di video ini, karena kita akan membahas hal tersebut pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya. Nah, para Sobat Tani pernah mendengar tidak dengan cacing tanah dan nematoda? Apakah keduanya ini sama atau memiliki perbedaan? Lalu mana yang bisa menyebabkan tanaman menjadi rusak? Simak terus karena kita akan membahas hal tersebut di video kali ini. Nah, para Sobat Tani, sebelum saya memberikan jawabannya, saya akan memberikan beberapa pemaparan terkait cacing tanah dan juga nematoda. Nah, cacing tanah ini yaitu Lumbricus rubellus merupakan salah satu organisme yang hidup di dalam tanah dan termasuk ke dalam kelompok invertebrata atau tidak memiliki tulang punggung. Lalu, apakah keberadaan cacing tanah di dalam tanah memiliki peran yang positif bagi tanah dan tanaman atau malah sebaliknya? Ternyata cacing tanah ini, para Sobat Tani, memiliki peran penting bagi kesuburan tanah dan juga dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Lalu apa saja sih, Mbak, peran penting keberadaan cacing tanah bagi kesuburan tanah? Nah, peranan cacing tanah dalam meningkatkan kesuburan tanah yang pertama yaitu meningkatkan laju infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian juga dapat meningkatkan perkolasi air. Nah, perkolasi air ini yaitu proses pergerakan air melalui tanah menuju ke dalam atau ke bawah permukaan tanah dan juga meningkatkan aerasi tanah, yaitu proses masuknya udara ke dalam tanah. Nah, selain itu, adanya cacing tanah ini juga dapat membantu akar untuk mempermudah menembus ke dalam tanah, jelajah akar, dan bisa juga membantu akar dalam menyerap unsur hara yang tersebar luas di dalam tanah. Adanya cacing tanah di dalam tanah juga dapat mengurangi terjadinya aliran permukaan dan erosi. Yang kedua yaitu meningkatkan ketersediaan unsur hara, di mana cacing tanah ini memakan sisa-sisa tumbuhan, kotoran hewan, mencerna tanah, yaitu biasanya ini cacing tanah geofagus ya, lalu melepaskan atau mengeluarkan kembali dalam bentuk kascing. Nah, kascing ini merupakan kompos cacing tanah yang memiliki stabilitas agregat tinggi, mengandung unsur hara makro NPK, dapat mengembalikan kandungan liat dari lapisan bawah ke lapisan atas. Selain itu juga dapat menahan kehilangan hara akibat pencucian dan erosi. Cacing tanah dari kelompok geofagus biasanya mencerna tanah untuk mempermudah atau membuat lubang sehingga mempermudah pergerakan cacing tanah di dalam tanah. Nah, selain itu mencerna tanah ini juga sebagai sumber makanan bagi si cacing tanah geofagus ini. Nah, dari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa cacing tanah ini tidak memakan atau mencerna organisme atau jaringan organisme lain yang masih hidup, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa cacing tanah bukan termasuk hama atau penyakit bagi organisme lain termasuk tanaman. Yang ketiga yaitu berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik, di mana cacing tanah ini memakan serasa daun dan sisa-sisa tanaman yang telah mati menjadi partikel dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian selanjutnya dirombak oleh organisme tanah lainnya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan jumlah populasi mikroba tanah, di mana di dalam usus cacing tanah terjadi pertumbuhan mikroba tanah, di mana pertumbuhan ini lebih baik dan jumlah mikrobanya lebih banyak dibandingkan pertumbuhan mikroba di dalam tanah. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa cacing tanah dapat dianggap sebagai tempat pembenihan dari mikroba-mikroba lain yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kelima yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, di mana cacing tanah yang sudah mati nantinya dapat menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah dan juga dapat meningkatkan kesuburan tanah, di mana bekas dari cacing tanah yang mati ini nantinya dapat melepaskan unsur hara yang dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. Nah, dari peran penting cacing tanah bagi kesuburan tanah dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberadaan cacing tanah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dengan menyebarluaskan bahan organik dan mikroorganisme ke lapisan tanah yang lebih dalam, serta juga dapat meningkatkan aerasi tanah.
Intensitas pengolahan tanah dan pemakaian obat-obatan pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, fungisida, bakterisida yang bersifat kimia yang terlalu tinggi dapat menekan keberadaan populasi fauna tanah termasuk cacing tanah yang memiliki mobilisasi dan sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan. Tidak adanya keberadaan cacing tanah maka dapat menyebabkan dampak negatif yang cukup banyak dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, seperti menurunkan ketersediaan bahan organik di dalam tanah, kemudian meningkatkan kepadatan tanah atau tanah menjadi keras, kemudian menurunnya aerasi tanah sehingga kadar oksigen di dalam tanah semakin berkurang, di mana hal ini dapat berakibat pada penurunan mikroorganisme di dalam tanah terutama yang bersifat aerob atau yang membutuhkan oksigen. Nah, selain itu para sobat tani, populasi mikroorganisme anaerob juga akan menurun karena tidak adanya pasokan bahan organik di dalam tanah. Lalu, cacing apakah yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman akibat keberadaannya dan juga dapat menyebabkan tanaman menjadi mati? Jawabannya yaitu cacing nematoda atau cacing gilik. Nah, para sobat tani pernah mendengar tidak dengan sebutan nematoda atau cacing gilik? Apa sih nematoda itu? Nah, nematoda merupakan sejenis cacing yang memiliki bentuk menyerupai gelang dan dapat hidup bebas atau juga hidup sebagai parasit. Nah, nematoda yang hidup bebas biasanya memakan bahan organik di dalam tanah atau air, sedangkan nematoda yang bertindak sebagai parasit dapat menginfeksi tanaman, hewan, dan juga manusia. Nah, nematoda yang hidup sebagai parasit inilah yang bertindak sebagai organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak pertumbuhan tanaman. Nah, keberadaan nematoda di dalam tanah, terutama di lahan budidaya, ini dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada tanaman karena dapat menimbulkan penyakit yang serius, bahkan dapat menyebabkan tanaman mati. Kemudian penyakit-penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh nematoda? Yang pertama ada nematoda puru akar atau menyebabkan bengkak akar yang disebabkan oleh nematoda Meloidogine spp, di mana nematoda ini menyerang bagian akar tumbuhan. Nematoda ini menyerang dengan cara masuk ke dalam akar melalui bagian epidermis yang terletak di tudung akar. Nah, nematoda nantinya akan mengeluarkan enzim yang dapat menguraikan dinding sel tumbuhan. Selain itu, terurainya bahan-bahan penyusun dinding sel ini dapat menyebabkan dinding menjadi rusak dan menimbulkan munculnya luka pada akar. Nah, nematoda yang menyerang pada akar akan menimbulkan gejala terutama pada akar, tetapi gejala ini biasanya disertai dengan munculnya gejala pada bagian atas tanaman, yaitu berupa gejala tanaman menjadi kerdil, daun menguning, dan layu yang berlebihan terutama pada saat cuaca panas. Yang kedua yaitu nematoda simpul akar, di mana nematoda simpul akar ini disebabkan oleh nematoda Meloidogine arenaria dan Meloidogine javanica. Nah, gejala serangan yaitu munculnya nekrotik dan klorosis pada beberapa polong dan akar, di mana pada bagian yang mengalami nekrotik terjadi penebalan di kulit seperti kanker berwarna coklat kekuningan. Sel yang berubah morfologi ini menjadi tempat hidup dan sumber makanan bagi nematoda. Gejala lainnya di atas tanah seperti tanaman kerdil, kemudian warna daun berubah menjadi kurang hijau, pertumbuhan tanaman juga menjadi melambat. Yang ketiga yaitu nematoda lesi akar, di mana nematoda lesi akar ini disebabkan oleh nematoda Pratylensus brachyurus. Nah, serangan awal biasanya ditandai dengan sebuah titik berwarna coklat muda pada bagian permukaan kulit polong, lalu bagian yang terserang akan berubah warna menjadi lebih gelap dan ukurannya akan semakin lebar saat nematoda makan dan berkembang biak pada bagian tersebut. Nah, pada saat menyerang biasanya nematoda ini memproduksi enzim yang bisa melunakkan dinding sel sehingga dapat masuk ke dalam jaringan akar dan kulit polong. Nah, keberadaan nematoda ini dapat diketahui dari munculnya luka nekrotik berbentuk lonjong dengan warna coklat pada jaringan-jaringan kulit polong dan akar kacang tanah. Jika serangan parah baru bisa menunjukkan gejala di bagian tanaman atas yang berada di atas tanah seperti tanaman kerdil, warna daun menjadi kekuningan, volume akar berkurang, dan juga pastinya pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Nah, jaringan yang sudah rusak karena serangan nematoda akan menjadi tempat tumbuh mikroorganisme lain dan lubang pada kulit polong akan menjadi pintu masuk bagi spora atau hifa jamur yang akan mengkolonisasi biji dan akan menyebabkan biji menjadi rusak. Nah, biasanya nematoda ini berada di bagian pinggiran gejalanya atau pinggiran luka, sedangkan jamurnya ini nantinya berada di bagian luka yang berwarna gelap.
Yang keempat yaitu ada nematoda klorosis, di mana nematoda klorosis ini disebabkan oleh nematoda Macropostonia ornata. Nah, nematoda ini sering disebut juga dengan nematoda cincin yang termasuk ke dalam ektoparasit. Nah, nematoda ini biasanya menyebabkan penyakit peanut yellow pada kacang tanah. Kemudian gejala dari serangan nematoda ini yaitu sama seperti nematoda lainnya, dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil, mengalami klorosis, bagian daun menjadi kuning, terjadinya diklorisasi berupa nekrotik berwarna coklat yang muncul pada bagian akar, polong, dan tangkai polong kacang tanah. Nah, biasanya serangan nematoda ini menimbulkan penyakit lainnya yang lebih kompleks akibat serangan patogen tular tanah. Nah, para sobat tani, penyakit-penyakit dari nematoda mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Nah, intinya jika tanaman para sobat tani tiba-tiba pertumbuhannya menjadi kerdil, pertumbuhannya menjadi lambat, kemudian daunnya menjadi kuning. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor dari serangan nematoda. Nah, para sobat tani nanti analisis dulu. Di situ ada hama atau ada gejala-gejala lainnya yang disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri patogen. Jika memang tidak ada, berarti bisa disimpulkan bahwa tanaman tersebut bisa terserang atau terindikasi oleh serangan nematoda. Lalu bagaimana sih Mbak membedakan antara cacing tanah kemudian dengan nematoda agar para sobat tani tidak salah persepsi mana sih cacing yang bisa merusak tanaman, lalu mana sih cacing yang dapat menyuburkan tanah dan juga tanaman. Nah, bisa dilihat yang pertama yaitu di bagian klasifikasi. Nah, klasifikasi cacing tanah ini kingdomnya termasuk ke Animalia dan filumnya Annelida, lalu kelasnya termasuk ke Clitellata. Nah, sedangkan nematoda ini sama-sama masuk ke kingdom Animalia, namun di bagian filum ini sudah berbeda, yaitu Nematelmites, lalu kelasnya termasuk ke dalam nematoda. Nah, bisa dilihat juga dari ukuran antara cacing tanah dan nematoda, di mana cacing tanah ini berukuran makroskopis atau besar dan bisa dilihat mata secara langsung. Nah, di mana panjang tubuhnya sekitar 7-10 cm, bahkan bisa lebih juga. Sedangkan nematoda ini berukuran mikroskopis, yaitu tidak dapat dilihat mata secara langsung. Lalu bagaimana Mbak cara melihatnya? Cara melihatnya yaitu dengan menggunakan mikroskop. Nah, di mana panjang tubuhnya yaitu kurang dari 3 mikrometer. Lalu cacing tanah ini biasanya memiliki bentuk tubuh yang berbentuk silindris, memanjang, sedangkan nematoda ini bentuk tubuhnya bulat panjang atau menyerupai silindris. Nah, biasanya jika dilihat dengan penampang melintang pada mikroskopis ini bentuk nematoda itu berbentuk membulat. Lalu tubuh dari cacing tanah ini lebih jelas ya dibandingkan nematoda, di mana tubuh cacing tanah ini terdiri dari arterior, posterior, ventral, kemudian dorsal. Sedangkan nematoda ini tidak memiliki kepala atau ekor yang kurang jelas. Jadi belum bisa dibagi manakah bagian kepala, kemudian mana bagian ekor. Nah, selain itu tubuh cacing tanah ini juga memiliki segmen, sedangkan nematoda tidak memiliki segmen. Lalu cacing tanah memiliki sistem respirasi yang dilakukan dengan permukaan kulitnya, sedangkan nematoda belum memiliki sistem respirasi. Nah, para sobat tani pasti nih ada yang bilang nggak usah belit-belit Mbak, langsung saja gimana sih solusi untuk mencegah dan mengendalikan dari serangan nematoda. Yang pertama pasti melakukan pengolahan tanah atau pengolahan lahan yang tepat, mulai dari sterilisasi lahan, kemudian pemberian pupuk dasar menggunakan pupuk organik, lalu pembajakan dan juga pengecekan pH tanah, lalu juga dilakukan pengolahan tanah-tanah lainnya yang tepat ya, terutama pengecekan pH. Di mana pengecekan pH ini sangat penting ya, agar kita bisa mengetahui bahwa tanah tersebut pH-nya sudah netral atau masih belum. Jika masih belum netral, silahkan beri kapur pertanian seperti dolomit, kalsium karbonat atau kalsium hidroksida, atau juga bisa menggunakan kapur gamping. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan rotasi tanaman, di mana rotasi tanaman itu melakukan penanaman tanaman dengan jenis tumbuhan yang berbeda secara berurutan di lahan yang sama. Nah, biasanya rotasi tanaman dengan menggunakan tanaman jagung menjadi salah satu pilihan yang efektif, di mana tanaman jagung ini dapat mengurangi adanya populasi nematoda.
Lalu yang ketiga yaitu memilih varietas tanaman yang tahan terhadap serangan nematoda. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan musuh alami untuk mencegah atau mengendalikan serangan dari nematoda. Nah, bisa menggunakan jamur Artobotrytis oligospora, menggunakan Trichoderma sp, dan juga menggunakan jamur lainnya. Juga bisa menggunakan bakteri endofit dan organisme lainnya yang dapat bertindak sebagai musuh alami dari nematoda. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan nematisida. Nah, para sobat tani bisa menggunakan nematisida merek apapun. Namun dari CTHI nematisida ini juga bisa menggunakan SPP yaitu Citropine Plus, di mana SPP ini tidak hanya insektisida, kemudian pestisida, tapi juga bisa digunakan sebagai nematisida. Lalu caranya bagaimana, Mbak? Yaitu dengan menspray SPP ke arah bagian akar. Nah, nanti dosisnya itu untuk pencegahan 30-40 ml per tangki 16 liter, dan untuk dosis pengendaliannya bisa menggunakan 50-60 ml per tangki 16 liter. Mungkin itu saja video penjelasan kali ini. Jangan lupa para sobat tani untuk terus melindungi tanaman para sobat tani dari serangan organisme pengganggu tanaman termasuk nematoda. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui video terbaru dan informasi menarik lainnya dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.